Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di materi pelajaran PAI. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa semangat untuk belajar, senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, dan Allah lindungi atas segala aktivitas kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kepada materi seperti biasa, kita berdoa dulu bersama-sama supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan mudah mengerti serta bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi jidni ilman nafi'an warjuni paman. Ya, mudah-mudahan sudah kita berdoa, kita mencoba kepada membaca ayat suci Al-Quran, ya, anak-anak sekalian, yaitu yang nanti akan dibahas pada materi kali ini. Ya, kita mencoba buka dulu Qurannya, atau bisa lihat HP, atau lihat dulu. Kalau udah siap, udah ketemu, ya kita sama-sama mengaji dulu atau tilawah dulu, ya. Coba dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minad-don. Inna ba'dadonni itmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Ya. Itu surat Al-Hujurat ayat 12 tentang berprasangka baik dan atau husnudzon, ya, yang akan dibahas materi nanti pada kesempatan hari ini. Baiklah anak sekalian, sudah kita baca. Untuk absensi itu kalian isi di classroom, ya, seperti biasa. Isi materinya atau absensinya di classroom. Ya, selanjutnya Bapak akan mencoba sesudah ini mengevaluasi, ya, pelajaran yang udah disampaikan, karena ini bab 1 itu terdiri dari 3, ya anakku sekalian, terdiri dari 3 pokok bahasan, pokok materi, ya. Yang pertama yaitu mujahadah an-nafs, ya, ukhuwah dan husnudon. Ya, ini kemarin, kalau kemarin ada yang pelajaran yang materi yang tidak bisa dimengerti, coba boleh bertanya. Ada yang bertanya? Ya, oke. Kalau tidak ada bertanya, ya kita nanti Bapak pelajarannya ini adalah kita rileks saja, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan, bahwa belajar itu yang penting adalah hati kita, ya, indera kita semua, ya, panca indera kita semua terfokus, ya, konsentrasi, ya, mata konsentrasi kita, telinga mendengarkan, dan pikiran kita fokus kepada apa yang akan disampaikan.
Karena jelas ini materi ini Bapak udah sampaikan, udah ada udah di share ya di kelas room ya atau Google Form ya, udah ada di sana linknya, link di YouTube ya, yang Bapak udah dibikinkan materi ajarnya lewat video ya di sana tentang husnudon ya, ada lengkap di sana ya. Dan untuk tugasnya juga udah ada ya di Classroom juga udah disampaikan ya di Google ya tadi apa atau Google Form ya. Udah ada LKPD-nya jelas, nanti cara pengisiannya dan bagainya mananya udah ada petunjuknya. Kalau ada hal yang kurang dimengerti bisa langsung nanti hubungi Bapak ya, bisa di chat, bisa di ini. Terus sekalian, pada materi kali ini kita mencoba menggunakan sistem IT ya, pelajaran dengan sistem daring ya, dipakai jaringan ya, gitu ya, pakai kita online. Kenapa? Karena sekarang itu memang teknologi IT kita tidak bisa pungkiri ya, karena seperti keniscayaan ya, keniscayaan. Anu sekalian, sebelum ini ya Bapak juga coba kalian tenangkan dulu pikirannya ya, semangat ya, semangat ya gitu. Ya, sudah ada yang tidak ngantuk? Ya, ada yang ini? Ya, siap ya. Kalau nanti ada hal yang lain, materinya bisa kalian perlihatkan di sana ya, di di YouTube-nya tersendiri ya nanti ya. Bapak ini cuma membahas secara garis besarnya, menguatkan kembali apa-apa yang ada di dalam materi ajar tersebut ya. Ada, karena nanti ada tugas-tugasnya, ada di KPD-nya, ada 10 soal yang harus dijawab dan semua itu tertera dalam materi ajar. Semuanya dari materi ajar dan ada mungkin disampaikan juga dalam kesempatan kali ini seperti itu. Ya. Oke, anakku sekalian. Kita kembali ya. Husnudon. Ada yang tahu gak husnudon? Binatang apa itu husnudon? Atau ya katanya apa nih husnudon itu, dari apa nih? Jenis apa nih? Apa makanan atau binatang atau apa? Nah, di sini ya, husnudon itu adalah yang memang kita hatinya prasangka baik ya. Jadi bukan termasuk jenis apa ya seperti tadi ya. Hewan, binatang atau makanan, bukan. Husnudon itu adalah istilah yang digunakan yang memang ada di dalam Al-Qur'an ya, gitu kan. Ini termasuk bahwa ini berbaik sangka, atau kalau bahasa Inggrisnya positive thinking ya. Kalau anak-anak milenial seperti kalian mau harus positive thinking, jangan itu kan, jangan saling. Nah, inilah artinya adalah positive thinking ya, mengerti seperti itu. Anak sekalian, husnudon atau tadi ya artinya prasangka yang baik ya, prasangka yang baik atau positive thinking. Nah, ini ya lawan katanya adalah sujon. Ya, sujon itu adalah berburuk sangka ya, atau mudah udah menganggap negatif apapun gitu kan dalam kehidupan itu. Misalkan ada hal yang kita tangkap, apalagi sekarang di medsos dan sebagainya, itu jelas ya. Setiap kita lihat, setiap dengar, kadang-kadang kita langsung ekspresinya yaitu terlalu ekstrim ya, mendengar berita atau apapun ya seperti itu. Ya, itu ya perbedaannya husnudon dan sujon. Kalau husnudon adalah berbaik sangka, lawan katanya adalah sujon. Nah, yang ini ya lihat tuh, nanti kalian juga akan dilihat di sana ya, di lebih jelas ya, lebih rinci di YouTube ya, itu apa itu husnudon gitu kan. Apa sih itu husnudon itu kan? Buat apa sih kita harus tahu husnudon? Nah, itu nanti kalian bisa, karena apa? Husnudon itu berhubungannya dengan hati ya. Nanti
Kalau kalau kita husnudon, insya Allah ya itu hatinya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang di dalam senantiasa berhusnudon, ya termasuk. Husnudon itu bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, termasuk sirik, ya, termasuk sirik, terus iri dengki, ya, iri dengki, ya. Terus termasuk juga apa kita hasad, ya, hasad, atau melihat tidak suka melihat orang lain dalam kegembiraan, kebahagiaan, kayak gitu. Mencari kesalahan mereka. Terus panas hati, ya, panas hati itu kita selalu tadi, ya, kalau orang lain mendapat sesuatu kita panas, ya, tidak suka, ya. Kalau sebaliknya kalau orang lain menderita malah kita bahagia. Nah, itu yang menjadikan penyakit, ya. Dan ini juga diinginkan bahwa husnudon itulah suplemennya, ya, obatnya supaya kita membuat jiwa juga fresh, ya, setiap hari, ya, anak sekalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau Bapak nerangkannya terlalu cepat atau gimana? Oke, ya kita tetap ya orang-orang milenial harus itu kan, anak muda itu harus senantiasa bersemangat, ya, gitu, seperti itu. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, apa sih yang menjadikan landasannya, dalilnya kita tentang husnudon, ya? Dalilnya Bapak sekalian yaitu di surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Yang berbunyi begini mungkin, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wala tajassasu wala ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan wa karihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya dari terjemahan Kementerian Agama, orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentunya kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Inilah yang sebagai dalilnya, ya, payung hukumnya atau dasarnya kita tentang husnudon, diharuskan atau diharapkan, lah, gitu kan, ya, ideal seorang muslim kita harus punya sifat husnudon. Karena apa? Karena itu adalah obatnya atau suplemennya hati. Selanjutnya, anak sekalian, di dalam husnudon ini, ya, Bapak, di dalam ini termasuk dalam kajian, ya, meneruskan materi yang sebelumnya, bahwa ini adalah indikator pencapaiannya, karena dalam pembelajaran itu harus ada indikator atau ada yang harus dituju, ya, anak sekalian. Termasuk tadi bahwa indikator adalah bagi kita bisa membaca, mengaji, ya, bertilawah, membaca Al-Quran, itu yang diharapkan. Indikator pencapaiannya, ya, kompetensi, ya, kalian tadi Bapak harapkan. Nanti juga ada hafalannya. Jadi kalian bisa mengaji mulai dari ini, karena PAI itu apalagi seorang agama, PAI hubungannya dunia dan akhirat. Jadi kalian diharapkan nanti bisa membaca. Bagi yang tidak bisa, belum lancar membaca, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, ya. Kita sama-sama belajar, gitu. Jadi kita nanti sudah kita mengaji, bisa membacanya, terus bisa menghafalnya, dan juga nanti kita belajar tajwidnya, ya, hurufnya, ya.
tajwidnya, misalkan panjang pendeknya, ya gitu. Jadi jelas seperti itu, mengidentifikasi. Dan ini nanti ada di dalam LKPD ya, LKPD seperti ini ya, ada tajwidnya juga ditanyakan seperti kalian. Selanjutnya anakku sekalian, tadi dalil dalam ini juga Bapak harapkan ya, karena idealnya juga kalian nanti bisa mengartikan ya, menerjemahkan ya. Selain dari langsung ini apa, satu ayat, kalian juga bisa mengartikannya atau menerjemahkan dalam satu kata ya. Misalkan ya, yaitu wahai ayuhalladina, ya ayuhalladina, ya gitu, orang-orang ya, amanu, yang beriman ya gitu. Nanti seperti itu. Jadi kathiron misalkan, kebanyakan tuh. Minat don, dari prasangka. Jadi itu nanti per kata ya. Kalian bisa membacanya, mengartikannya kata per kata. Diharapkan ya sebagai jadi bahwa pembelajaran ini tercapai ya kompetensinya. Dan selanjutnya, untuk menguatkan lagi selain tadi dalilnya di dalam Al-Qur'an, ini ada dulu juga dalil hadis ya, hadis di dalam riwayat Bukhari Muslim ya, bahwa di sini hadisnya adalah iyakum wa donna fa inna donna atadabul hadis ya, ya rahul Bukhari Muslim. Muslim. Jadi di sini iyakum, jauhlah dirimu ya, wadona, dari prasangka buruk. Fa inna donna, karena sesungguhnya gitu, akdabul. Nah, prasangka itu hadis ya, adalah dosa. Hadis ya, hadis ku sa ya, bukan kusin ya. Ya, jadi kan gitu. Adapun prasangka itu adalah dusta. Al-hadis, perkataan diriwayatkan rawahu Bukhari. Jadi kembali lagi, iyakum, jauhilah dirimu, wadonna, dari prasangka buruk, fa inna donna, karena sesungguhnya akdam, prasangkaan itu adalah dosa. Akdabu, prasangkaan itu adalah dusta. Hadis wahul Bukhari Muslim. Dari Araj, ia berkata, Abu Hurairah berkata, satu warisan dari Nabi SAW, bila bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang dusta, dan janganlah kalian mencari-cari aib dari orang lain. Ya, dari aib orang lain. Itulah anakku sekalian, bahwa karena saling aib orang lain itu jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Jadi orang yang bersaudara. Jadi jangan nanti saling bermusuhan, karena udah mencari aib, mencari kesalahan, akhirnya terjadi permusuhan. Seperti itu anakku sekalian. Nanti juga di dalam ini, nanti dilihat kalian juga di YouTube ya. Bapak harapkan nanti di dalam hadisnya juga ini juga ada pengertian per kata ya. Ada hadis-hadis yang lain ya, pendukungnya juga. Jadi ada hadis yang penguatan lagi ya, selain daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, Bapak sekalian, asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Ya, nanti kan di sana ada juga ya, di dalam materi ya, materi ajar ada asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul itu adalah bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraji, bahwa saat ini ya, bahwa saat ya turunnya Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran,
itu ada sahabat ya yang bernama Salman Al Farisi. Kalau tidur, kalau sesudah makan, ya, dia itu tertidur pulas dan tidurnya itu adalah mendengkur, mendengkurnya keras, ya, kerek kalau bahasa Sundanya mah kerek, ya, gitu ya, mendengkur, seperti itu, atau sekalian, ya. Nah, inilah mereka itu banyak yang menggunjing, ya, menggibah, ya. Nah, akhirnya turunlah ayat ini, ya, yang melarang seorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Siapa itu Salman Al Farisi? Ya, sahabat Rasulullah, ya, yang dirindukan surga. Seperti itu anakku sekalian, ya. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebabnya turunnya ayat Al-Qur'an. Kalau asbabul wurud adalah sebab-sebab turunnya hadis, itu namanya asbabul wurud. Nah, itu perbedaannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ya? Nanti lihatlah seperti itu, ya. Ini Bapak menjelaskan dulu secara ini, ya, sebenarnya ringkas, ya, cuma prolog aja. Nanti lebih lanjut dikembangkan nanti dalam diskusi, ya, diskusi kerja kelompok, terus nanti kajian, ya, dalam kajian apa? Tadi lihat materi ajar video, terus di LKVD, dan seperti kemarin kita ada apa, kuis dan apa, simulasi-simulasi, ya, dalam seperti itu anak sekalian. Dan selanjutnya adalah kita kembali kepada ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari banyak, ya, sumber-sumbernya kita, dalil-dalilnya dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah bersabda, tahukah kalian apakah gibah itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu tidak disukai oleh saudaramu. Nah, itu menyebutkan sesuatu, ya, kalian menyebutkan sesuatu tapi tidak disukai oleh saudaramu, itu termasuk dalam gibah, ya. Kalau sekarang mungkin menyebar hoak, berita-berita palsu dan sebagainya, membuat orang tidak senang, membuat orang tidaknya nyaman. Ya, seperti ini, ya, mungkin Bapak tuh kelihatan, ya, perutnya agak ngenut ke ini, ya, ya. Kalau disebutkan enak dewasaan gitu, ya, atau misalkan kembung, apa, bunga kembung di tengah, nah, sebagainya. Nah, itulah kalau lihat ternyata itu adalah termasuk dalam gibah. Sampai sekalian, apa sih sekarang dalam agama Islam kok husnudon itu diatur apa saja yang ini, kan bagian-bagiannya kemana harus kita husnudon itu berbaik sangka itu kepada siapa saja. Nah, yang harus kita berbaik sangka itu, kan, gitu. Ada 3 kriteria, ya, saudara anak-anak sekalian yang bahagia. Ada 3, ya. Yang pertama, husnudon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudon kepada Allah, ya. Itu dengan cara apa? Itu dengan cara syukur dan sabar. Nah, itu, ya, dengan cara syukur dan sabar. Yang kedua, ya, husnudon kepada diri sendiri. Kenapa harus ke diri sendiri? Ya jelas, karena kalau kita punya husnudon, perasaan baik, kita akan tumbuh percaya diri. Jadi pede, ya, percaya diri. Terus gigih, semangat seperti kalian sekarang, ya. Semangat belajar, ngantuk juga dilawan dan sebagainya. Ya, itu, ya. Terus juga kita menuntut ilmunya juga gigih, ya. Bekerja gigih, ya, gitu kan. Berusaha juga gigih dan apapun, ya, tanpa kena pamrih. Terus yang ketiga, husnudon kepada orang lain. Jelas, ya, kita bermasyarakat, berhablum minannas, hubungan dengan setiap manusia, dan hidup dengan keluarga, tetangga, teman, tolan dan sebagainya. Kita harus punya tetap husnudon terjaga. Nah, gitu, ya. Kita lebih jelasnya nanti juga kalian bisa nih. Jadi husnudon kepada Allah, pada diri sendiri dan kepada orang lain, ya, gitu. Dan hadisnya jelas dari Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya, gitu. Aku sesuai prasangkaan hambaku, aku bersamanya ketika mengingatku, ya, gitu kan. Hadisnya mutabak alaih. Jadi Allah
akan memberikan apa yang kita sangkakan. Kalau kita ya saya itu bodoh, Allah akan berikan seperti itu, tidak akan ini. Soalnya kita inilah yang tadi kalau bahasa kitanya mungkin kalau kita pesimis, coba kalau pesimis, udah ya, aduh gini, aduh seperti itu, udah kan nggak bisa itu. Makanya kita harus tetap optimis karena Allah akan memberikan apa yang kita sangkakan, anak sekalian. Nah seperti itu. Harusnya, nah ini yang penting ya. Kalian itu harus punya pegangan bahwa gini, kita tidak bisa mengubah hati orang lain, ya, hati orang lain untuk berbaik sangka kepada kita, ya. Namun, ya, anakku sekalian, namun kita bisa melatih hati kita untuk berbaik sangka kepada orang lain. Ya, kalau nanti ada gambarnya di slide itu nanti ya ada gambar Naruto ya, berlatih ya, tahu kan Naruto, cet gitu ya. Ya, jadi kita bisa mengubah, tidak bisa mengubah hati orang lain untuk berbaik sangka kepada kita, tapi ya kita bisa melatih hati kita untuk berbaik sangka kepada orang lain. Itu yang harus kita lakukan, ya. Ya, kita seperti itu. Nih, nanti juga ada di sana juga ada latihannya bagaimana Pak untuk latihan husnudon ya, gitu kan. Nah, nanti latihannya ungkapan yang positif, misalkan Bapak nanti di sana ada gambar-gambar ya, misalkan ada gambar nanti di sana dilihat di YouTube ya, ini sedang apa nanti tugas-tugas seperti ini, orang yang lagi apa, coba analisa dan sebagainya ya, kalian analisis karena materi kita ini adalah tadi salah satu adalah menganalisis surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu tentang husnudon. Nanti ada tugas nanti, misalkan ada kata-kata, misalkan Bapak kasih, kalau misalkan ada kata teman, tetangga, guru galak, koruptor, bagaimana kalian memberikan gambarannya, gitu. Nah, kalau misalkan ada latihan-latihan lagi, kalau studi kasus, misalkan ada kasus seperti kalian mendapatkan dari teman, misalkan, kalian punya teman, misalkan kamu, misalkan di sini Bapak contohkan KM-nya, misalkan Farid, nah, Farid punya teman dengan misalkan itu apa Wildan, Farid itu pas seperti itu ngasih apa menunggu jawaban WA dari Wildan, tapi Wildannya nggak ngasih sampai wah sudah gitu berburuk sangka pada apa-apa saya ini, padahal mungkin pas itu adalah di HP-nya hang atau HP-nya habis baterai. Terus sebenarnya padahal nggak begitu gitu ya. Nah inilah yang bahwa kita ini salah satunya ya studi dari kasus sendiri banyak yang biasanya terjadi seperti itu. Gara-gara HP WA-nya gak jawab itu terjadi pertengkaran dan sebagainya. Nah inilah itu timbulnya dari waksangka yang tidak baik, suudon lawan kata dari husnudon, terjadilah ketidaknyamanan, terjadilah pertengkaran dan sebagainya ya. Nanti di sana juga Bapak di LKPD kalian lihat di classroom itu ada lengkap ya di sana. Jadi misalkan apa sih soal-soalnya seperti itu ya. Nanti itu juga bisa didiskusikan ya nanti. Nah, baiklah anak sekalian, karena ini Bapak tidak mungkin banyak ceramahnya adalah cuma prolog aja dan nanti bersimulasi dan lihat tadi menganalisis daripada media aja apa video ya, nanti kalian lebih seperti itu. Apa sih yang menjadikan ininya apa husnudon itu ya akan menimbulkan apa? Nanti akan menghasilkan 4M ya, kalau Bapak menghasilkan 4M ya, 4M ya, sama dengan itu apa kayak yang masker itu ya M nya gitu kan ya gitu kan. Sekarang kita juga 4M. Yang pertama adalah menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama adalah menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat ya. Yang keduanya adalah M kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak sekalian, ya. Dan yang M ketiga, menahan dari atau mengendalikan diri dari hawa nafsu, ya, hawa nafsu kita dikendalikan ini. Seperti itu. Dan M yang keempat adalah memperbanyak dan membiasakan zikir pada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang akan mendekatkan kita kalau kita selalu husnudon. Ya. Ini di penghujung, sebelum penutup, ya nanti kalian silakan untuk bagi per kelompoknya, dibagi kelompok saja, 5 orang ya, 5 orang ya, seperti itu. Nanti kalau bisa didiskusikan, bisa dijapri di kelas room seperti itu. Dan penutup, akhir kalam Bapak untuk penyampaian ininya adalah ngasih pantun pada kalian ya, pantun. Ada jendela berjumlah 5. Ya. Walau tidak bersua, semoga materi bisa diterima gitu anakku sekalian ya. Jadi tadi ada jendela berjumlah 5, walau tidak bersua, semoga materi bisa diterima. Terima kasih, thank you, wassalam. Kita tutup doa kafaratul majelis. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam ya. Coba kalian buka latihannya di classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.